Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai arti, fungsi, dan unsur peta. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kali ini. Oke, kita mulai ya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar sebuah peta. Kemudian, apakah perbedaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Kalau ini adalah atlas, ini adalah peta, kemudian ini adalah globe. Peta, atlas, dan globe sama-sama merupakan tiruan, sama-sama merupakan gambaran permukaan bumi, hanya saja bentuknya yang berbeda. Kalau peta itu digambarkan hanya dalam satu lembar bidang datar saja. Kalau atlas itu adalah peta yang dibukukan, jadi isinya bisa berlembar-lembar peta. Kemudian, globe adalah tiruan dari bola dunia, tapi dari ketiga tersebut, isinya merupakan gambaran mengenai permukaan bumi. Nah, kemudian kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah peta bencana Indonesia tahun 2020. Sama-sama peta, tapi isinya bagaimana? Isinya hanya satu informasi saja, yaitu mengenai bencana di Indonesia. Ini adalah kejadian bencana alam di Indonesia. Ada rincian mengenai masyarakat yang terdampak, kemudian mengenai kerusakannya, dan ini adalah dampak bencana alam yang epidemi yang kemarin COVID. Nah, ini adalah persebaran atau jumlah kejadian per jenis bencana tahun 2020. Jadi ini adalah persebaran jenis bencana yang ada di Indonesia. Ada gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung, kemudian gelombang pasang dan abrasi. Nah, kemudian kita perhatikan lagi peta selanjutnya. Ini adalah peta yang di awal. Apakah ada perbedaan antara peta yang ini dengan peta bencana alam? Nah, tentu saja ada perbedaannya. Kalau peta yang ini isinya adalah penampakan umum mengenai gambaran permukaan bumi. Penampakan umum ini dijelaskan dalam legenda dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah baku. Ini ada simbol untuk gunung api, ada simbol untuk jalan, ada simbol untuk ibu kota, ada simbol warna juga yang melambangkan kalau warna hijau itu adalah dataran rendah, kemudian kuning adalah dataran tinggi, coklat adalah pegunungan. Nah, ini informasinya masih bersifat secara umum. Jadi kenampakan permukaan bumi secara umum itu digambarkan dalam peta umum. Ini adalah peta umum. Sedangkan peta yang ini adalah peta tematik atau peta khusus yang hanya menyajikan satu tema saja, yang hanya menyajikan satu informasi saja, yaitu informasi yang ditampilkan di sini adalah mengenai kebencanaan di Indonesia atau bencana alam di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan nanti buka link video berikut di YouTube. Oke. Nah, untuk mengetahui manfaat peta yang lebih lanjut lagi, mari kita lakukan analisis dengan menggunakan Google Earth. Oke, silahkan buka aplikasi Google Earth-nya. Ini adalah tampilan dari Google Earth Pro. Mari kita coba cari salah satu wilayah, misalkan Kota Banjar, Jawa Barat. Setelah kita memasukkan
nama wilayah yang ingin kita cari di sini, lalu klik search, maka akan muncul tampilan citra satelit seperti ini mengenai Kota Banjar. Ini adalah data-data yang bisa ditampilkan untuk wilayah Kota Banjar. Kita hilangkan dulu beberapa agar lebih mudah dilihat. Nah, ini adalah Kota Banjar. Kita bisa tahu ini adalah citra satelit wilayah Kota Banjar. Di sini Kota Banjar bisa dilihat sudah tidak ada lagi lahan terbuka hijau yang sangat luas. Jadi lahan terbuka hijaunya sudah sempit di sini ya. Di peta ada yang namanya skala. Skala yang digunakan untuk mengukur jarak, untuk mengukur mengetahui perbandingan jarak sebenarnya di lapangan dengan jarak di peta. Jadi misalkan ada peta dengan skala 1 berbanding 1.000.000, itu artinya adalah 1 cm di peta mewakili 1 cm di peta mewakili 1.000.000 cm di lapangan, atau 1 cm di peta mewakili sekitar 10 km di lapangan. Tapi dengan Google Earth Pro ini kita bisa langsung mengukur jarak secara real. Tidak harus menghitung secara manual, nanti akan nampak ininya, nampak jaraknya. Oke, kita setting dulu ininya kilometer, sudah kilometer. Kemudian akan kita misalkan ini adalah Kota Banjar ke jarak Kota Banjar ke alun-alun dari Kota Banjar ke alun-alun Nongensari. Kita klik bagian ini, kemudian kita tarik garis, dan hasilnya adalah 11,66 km. Jadi jarak dari Kota Banjar ke alun-alun Nongensari adalah 11,6 km. Jadi kita bisa lebih mudah menganalisis lokasi, menganalisis wilayah di Google Earth Pro ini dibandingkan di peta manual. Karena peta manual itu tampilannya berbeda dengan citra satelit. Kemudian kita bisa melakukan analisis yang lainnya, misalkan seperti ini. Kita zoom dulu. Nah, ini Kota Banjar. Kota Banjar itu terletak di pinggiran Sungai Citanduy. Ini adalah aliran Sungai Citanduy. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tingkat kerawanan bencana banjir yang mungkin saja dapat terjadi di Kota Banjar. Seperti ini contoh, kalau kita lihat wilayah sebelah sini adalah dataran rendah. Ini adalah dataran rendah. Daerah dengan pemukiman padat, daerah dengan wilayah pertanian dan perkebunan yang cukup luas di sepanjang Sungai Citanduy. Ini akan sangat rawan sekali terkena bencana banjir. Nah, seperti itu kegunaan Google Earth Pro untuk melakukan analisis yang lebih dalam lagi dibandingkan data. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menyimak materi kali ini.